Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Hoirunisa dengan NIM F1S12470, Prodi Sistem Informasi dan Ruang 002. Kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil analisis infrastruktur teknologi informasi yang ada pada perusahaan Telkom Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi yang telah mengarahkan saya selama pembelajaran mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Berikut adalah pemaparan presentasi saya. Baik, mari kita masuk kepada pembahasan presentasi kali ini, yaitu laporan hasil analisis infrastruktur TI yang ada pada perusahaan Telkom. Daftar isi pada presentasi kali ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, pembahasan, dan juga kesimpulan. Di latar belakang, dilansir dari https www.telkom.co.id, PT Telkom Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar World Best Employers 2024 versi Forbes selama 4 tahun berturut-turut. Prestasi ini menunjukkan keunggulan Telkom tidak hanya dari sisi layanan, tetapi juga dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh. Salah satu faktor penting di balik keberhasilan ini adalah kekuatan infrastruktur teknologi informasi, atau TI, yang berhasil mendukung transformasi digital Telkom. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mempelajari bagaimana infrastruktur TI dibangun dan dimanfaatkan oleh PT Telkom Indonesia. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, kita perlu mengetahui PT Telkom Indonesia itu apa sih dan bagaimana bisnisnya berjalan. Kemudian, seperti apa infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki perusahaan tersebut dan bagaimana infrastruktur TI tersebut mendukung bisnis digital perusahaan Telkom. Nah, tujuannya supaya kita mengetahui nih profil singkat dari PT Telkom Indonesia, kemudian dapat menjelaskan infrastruktur TI yang ada pada perusahaan tersebut dan menjelaskan bagaimana infrastruktur tersebut membantu menjalankan bisnis digital pada perusahaan Telkom Indonesia. Adapun manfaatnya, yang pertama, menambah wawasan tentang bagaimana Telkom Indonesia menggunakan infrastruktur TI dalam mendukung bisnis digital. Yang kedua, memberikan contoh nyata penerapan teknologi informasi dalam perusahaan yang besar. Yang ketiga, menjadi pemahaman dalam menganalisis hubungan antara teknologi dan juga strategi bisnis. Baik, kita masuk kepada pembahasan mengenai profil singkat perusahaan Telkom Indonesia. Nah, jadi PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom adalah badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut dengan BUMN, yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital di Indonesia. Berkantor pusat resmi di Bandung, Jawa Barat, dan kantor pusat operasional ada di Jakarta. PT Telkom ini berdiri pada tanggal 6 Juli 1965. Dalam menghadapi perubahan industri yang cepat, Telkom Group menerapkan strategi bisnis yang berorientasi pada pelanggan. Organisasi didesain menjadi lebih ramping dan lincah agar efisien, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan. Lini bisnisnya terus bertumbuh seiring berkembangnya teknologi dan digitalisasi, dan dalam ruang lingkup industri telekomunikasi dan informasi. Kemudian, PT Telkom ini memiliki tujuan mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Kemudian visinya itu menjadi digital telco pilihan utama untuk mewujudkan atau memajukan masyarakat. Kemudian ada misinya itu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa dan mengoperasikan ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Nah, setelah mengetahui profil singkat perusahaan Telkom Indonesia, maka kita masuk kepada komponen infrastruktur TI apa sih yang dipakai oleh PT Telkom Indonesia ini sendiri. Nah, yang
pertama itu ada jaringan serat optik dan kabel bawah laut. Contohnya itu ada Jakadia 5, IGG, SIMIWI 5, dan SIAS. Jaringan serat optik dan kabel di bawah laut memiliki fungsi utama untuk menyediakan jalur komunikasi data berkecepatan tinggi, terutama untuk internet dan telekomunikasi global. Kabel bawah laut yang sebagian besar menggunakan teknologi serat optik menghubungkan berbagai benua dan negara, memungkinkan pertukaran informasi internasional yang cepat dan juga andal. Kemudian ada satelit komunikasi, contohnya itu Telkom 1, Telkom 2, Telkom 3S, Telkom 4, atau merah putih, menyalurkan sinyal komunikasi dan informasi antar lokasi yang berjauhan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial seperti kabel, seperti di daerah yang terpencil atau kepulauan. Kemudian ada data center dan hyperscale data center. Contohnya itu lokasinya yang ada di Cikarang, Batam, dan beberapa daerah strategis lainnya. Kegunaannya itu untuk menyimpan dan memproses data dalam skala besar untuk mendukung layanan cloud, menjadi pusat penyimpanan aplikasi digital milik Telkom dan pelanggannya, termasuk perusahaan besar dan startup, dan menjamin keandalan layanan 24/7 atau non-stop. Terus ada infrastruktur menara dan jaringan nirkabel, contohnya itu PT Telkom itu memiliki 36.000 lebih BTS dikelola Mitratel dan Telkomsel. Fungsinya itu untuk memastikan layanan seluler telepon dan internet tetap aktif dan luas jangkauannya, mendukung layanan 4G dan pengembangan jaringan 5G. Kemudian ada platform cloud dan layanan digital yang digunakan Telkom itu contohnya seperti CloudX, Bixbox, Ocha, atau Omnia Communication Assistant yang memberikan layanan cloud computing untuk individu, UMKM, dan korporasi, menyediakan solusi digital seperti Big Data, IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan otomatisasi proses bisnis. Nah, karena tadi ada disebut Big Data ya, Big Data itu adalah mengelola data dalam jumlah yang besar untuk membantu perusahaan membuat keputusan berdasarkan data. Nah, terus ada IoT. IoT itu menghubungkan perangkat seperti sensor, alat industri atau kendaraan agar bisa berkomunikasi dan dipantau secara real time. Ada AI. AI itu menggunakan kecerdasan buatan, otomatisasi layanan seperti chatbot, layanan pelanggan, sistem rekomendasi, dan analisis dokumen. Terus ada otomatisasi proses bisnis, itu mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pengelolaan keuangan. Nah, cloud itu sendiri adalah penyimpanan berbasis internet, jadi kita bisa nih mengakses data dimanapun kita berada, yang penting itu ada internetnya. Nah, kemudian apalagi komponen infrastruktur TI-nya, yaitu ada broadband dan layanan FTTH atau fiber to the home, contohnya itu IndiHome, memberikan internet rumah berbasis fiber optik yang cepat dan juga stabil, menyediakan layanan TV interaktif, telepon rumah, dan juga layanan hiburan digital. Kemudian ada sistem keamanan dan tata kelola data, contohnya itu sistem enkripsi. Nah, apa sih sistem enkripsi itu? Sistem enkripsi itu adalah proses mengubah data menjadi kode acak agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Terus ada juga firewall. Firewall itu apa sih? Nah, firewall itu adalah sistem keamanan jaringan yang mengatur lalu lintas data masuk dan juga keluar serta memblokir akses yang tidak sah. Terus ada juga pemantauan keamanan jaringan. Nah, gunanya itu 3 tadi, sistem enkripsi, firewall, dan pemantauan keamanan jaringan untuk melindungi data dan sistem internal dari serangan cyber, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi perlindungan data seperti UU PDP. Nah, yang terakhir itu ada fasilitas inovasi dan transformasi digital, contohnya Telkom Landmark Tower yang ada di Jakarta, terus di Bandung Technopark yang berfungsi menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi digital, mendukung kolaborasi dan startup dan perguruan tinggi untuk riset dan pengembangan R&D. Nah, masuk kepada pembahasan dukungan TI terhadap model bisnis nih. Jadi, yang pertama itu ada digitalisasi operasi dan layanan. Telkom memanfaatkan website, aplikasi, dan layanan mandiri digital untuk memudahkan pelanggan, serta menggunakan digital comment center untuk merespon keluhan secara cepat dan juga efisien. Kemudian ada penguatan infrastruktur TIK, yaitu investasi terus dilakukan pada jaringan serat optik, data center, cloud, dan broadband untuk menyediakan layanan internet dan komunikasi yang andal.
Terus ada tata kelola TI dan layanan pelanggan. Nah, tata kelola TI berbasis kerangka kerta COBIT digunakan untuk memastikan pengelolaan insiden, layanan, dan sistem informasi berjalan sesuai dengan tujuan bisnis dan meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Terus yang keempat itu ada inovasi dan juga ekosistem digital. Telkom mendorong inovasi melalui kolaborasi teknologi global, mengembangkan startup lokal, dan program Indigo untuk mencetak talenta digital. Nah, tadi kan ada yang saya sebut COBIT ya. COBIT itu adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies. Ini adalah sebuah kerangka kerja atau framework internasional yang digunakan untuk mengelola dan mengatur teknologi informasi atau TI dalam organisasi atau perusahaan. Terus ada lagi nih, dukungan TI terhadap model bisnis yaitu solusi bisnis terintegrasi. Melalui Telkom Sigma, Telkom menyediakan layanan cloud, keamanan cyber, dan pengembangan aplikasi, kemudian integrasi sistem secara end-to-end untuk sektor bisnis dan pemerintahan. Nah, Telkom Sigma ini sendiri adalah anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang fokus pada layanan teknologi, informasi atau TI. Nah, kemudian ada pemberdayaan UMKM dan ekonomi digital. Program seperti Rumah BUMN dan Padi UMKM membantu UMKM go digital dengan pelatihan, platform online, dan akses besar mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan juga nasional. Nah, kita telah berada pada ujung presentasi. Maka saya akan memberikan kesimpulan dari analisis yang telah saya lakukan. Jadi, PT Telkom Indonesia atau Persero atau TBK adalah perusahaan BUMN yang berhasil memasukkan teknologi informasi atau TI ke dalam semua aspek operasinya. Dengan infrastruktur TI yang luas dan juga modern seperti jaringan optik, satelit, pusat data, komputasi awan atau cloud, dan layanan digital, penggunaan TI meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan layanan pelanggan, dan mendorong inovasi bisnis. Telkom juga secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekosistem digital melalui inkubasi startup, program pelatihan digital, dan penyediaan layanan end-to-end melalui anak usaha seperti Telkom Sigma. Nah, selain itu, Telkom memainkan peran penting dalam mendorong usaha kecil atau UMKM serta mengembangkan ekonomi digital di negara ini. Telkom mampu mempertahankan kualitas layanan sekaligus beradaptasi dengan perubahan industri melalui pengelolaan TI yang terarah dan sesuai kerangka kerja. Transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan telah dilakukan oleh Telkom. Nah, setelah selesai presentasi yang saya paparkan, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.